Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan. Sehingga di zaman Rasul, para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan. Maka hari ini orang justru bersaing, bertanding dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi sebagai amanah dan pengorbanan, akan tetapi sebagai alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala macam cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, sahabat seiring ditolak. Kepemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah sadiqul haqqu mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, nikmat, taufik, karunia dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sepanjang hidup kita, sudah berpuluh kali kita merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan kita adalah, sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara, serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa sering kita lihat di dalam masyarakat, hari raya kurban itu diperingati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban disembelih, daging kurban dibagikan, takbir, tahlil digaungkan memenuhi angkasa raya. Namun sayangnya jiwa dan semangat kurban justru semakin jauh dalam kehidupan masyarakat. Seringkali kita baru sekedar berkurban, akan tetapi belum lagi memetik hikmah yang ada dalam ibadah kurban itu. Maka wajar sering kita jumpai ada pedagang yang selalu berkurban, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi untuk keuntungan dan laba. Ada pejabat yang selalu berkorban,
akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Artinya kita masih melakukan korban secara zahir, tetapi tidak disertai dengan pengamalan hakikat kurban yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka lipatan sejarah Islam, maka akan tampak bahwa kurban yang dirayakan pada bulan ini itu dimulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, menyembelih anak yang tercinta. Bagi kita umat Islam, sikap hidup Ibrahim ini sewajarnya dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan yang kontemporer yang penuh dengan tantangan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya Ibrahim dan orang yang bersamanya adalah contoh suri tauladan bagi kita. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun berdoa agar diberikan anak yang akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah. Hal ini tercantum dalam surah Al-Quran, surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Menurut Ibnu Katsir, doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh, taat dan patuh, serta menjadi teman yang akan menghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Bagi Nabi Ibrahim, anak itu bukan hanya sekedar orang yang akan melanjutkan keturunannya, bukan sekedar orang yang hanya akan mewarisi hartanya, tahtanya, namun yang terpenting, anak bagi Nabi Ibrahim adalah anak yang harus mampu mewarisi iman dan agamanya. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak-anak kita. Orang tua harus menyadari bahwa anak itu bukan hanya sekedar orang yang mewarisi kebun sawit kita, yang mewarisi kebun karet kita, perdagangan kita, deposito kita di bank, tabungan kita, kaplingan tanah kita, portun kita. Anak bukan hanya sekedar itu, namun yang paling penting, anak itu mampu menjadi pewaris agama Allah, menjadi iman yang memiliki iman yang kokoh. Kita boleh bangga memiliki anak-anak yang kaya, anak-anak yang berilmu pengetahuan, sarjana, profesor, doktor. Namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih lanjut adalah apakah anak-anak kita paham akan agama? Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak itu masih rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang mesti kita renungkan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau orang tua kita dahulu masih mampu menitipkan ruh iman di dalam jiwa kita, apakah kita hari ini masih mampu mewariskan iman kepada anak-anak dan cucu-cucu kita pada masa-masa yang akan datang? Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka setelah lama menunggu penuh dengan kesabaran, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah As-Saffat ayat 101, "Fabasyarnahu bi khulamin halim." Lalu kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, seorang anak yang sehat dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan yang turun setelah kemarau berkepanjangan,
Ismail mampu menjadi penghibur duka, pelipur lara, si tawar dan si dingin bagi orang tuanya, penghibur hati, pengobat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu diantar ke sebuah lembah yang sunyi, yang tak berpenghuni, di tengah padang pasir yang sepi kering kerontang, cikal bakal kota Mekah saat ini. Luluh lantak hati Nabi Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dari anak-anak yang kedatangannya sudah berpuluh tahun diharapkan adalah satu penyiksaan. Namun Ibrahim adalah rasul dan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang perintahkan, apapun yang terjadi, perintah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit boleh runtuh, namun perintah Allah tetap harus dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, digigit dengan gigi geraham. Masih adakah orang-orang yang seperti Ibrahim pada saat ini, yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Jalla Jalal? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh, sebab ia yakin perintah Allah itu pasti baik untuknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Ketika anak itu sudah beranjak dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anak belahan jiwaku, ayah bermimpi tadi malam kalau Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Di mana ada cobaan yang lebih berat daripada perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri? Sebagai seorang ayah, Ibrahim merasa sangat sedih sebab anak itu belahan jiwanya. Namun sebagai hamba Allah, Nabi Ibrahim sadar bahwa anak, harta benda, bahkan jiwa sekalipun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengkehendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Inilah sikap pemimpin yang sejati. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya, dan Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah, perjuangan dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah mulai dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan. Sehingga di zaman Rasul, para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan. Maka hari ini orang justru bersaing, bertanding dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi sebagai amanah dan pengorbanan, akan tetapi sebagai alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang rela menghalalkan segala macam cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, sahabat seiring ditolak. Kepemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat, bangsa dan negara. Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana pula sikap Ismail yang disembelih oleh ayahnya? Apakah Ismail lari, takut, melawan kepada orang tuanya? Maka pada saat Ibrahim berkata, Ismail menjawab, "Qala ya abatif alma tu'marun, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar.
Coba kita bayangkan, jikalau Ismail itu adalah anak kita hari ini, apa yang dilakukannya bila kita sebagai orang tua akan menyembelihnya? Hampir pasti anak itu akan menolak, bahkan melawan, atau mereka mungkin akan menyembelih ayahnya sendiri. Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan orang tuanya, agamanya, bangsa dan negaranya. Ini dapat dilihat dengan banyaknya anak muda hari ini justru marak dengan penggunaan narkoba, pergaulan bebas, perilaku seksual yang menyimpang, judi online, game, skater dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa dan negara ada di tangannya. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini seharusnya mencontoh pengorbanan Ismail alaihissalam. Lalu bagaimana pula sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anaknya dicintainya, anak yang berada dalam tubuhnya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkan dengan peluh dan air mata. Selaku ibu, hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun dia juga sadar anak itu tidak lebih daripada amanah dan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegar dan tabah Siti Hajar merelakan anaknya untuk disembelih oleh suaminya. Sikap hidup Siti Hajar inilah yang harus ditiru para istri hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqamah dalam ketaatan, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Sebab baik dan buruknya suatu keluarga, bahkan suatu negara besar sekalipun, besar peranan ibu. Sebagaimana pepatah mengatakan, wanita itu adalah tiang negara. Maka rusak wanitanya, maka rusaklah negara tersebut. Baik wanitanya, maka baiklah negara tersebut. Apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang ia lahirkan dan dibesarkan karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya hari ini kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan dan korbankan pada saat ini untuk menegakkan agama, bangsa dan negara. Akhirnya, marilah kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita hari ini, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan. Para pedagang harus berkorban dengan bersikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyat, masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.